Pemirsa, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Andi Darmalong pada sesi perkuliahan manajemen basis data. Silakan disimak pemaparan dalam video berikut ini. Pada perkuliahan kali ini saya akan membahas tentang Entity Relationship Model, atau orang banyak menyebut juga Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengerti dan memahami alat bantu dalam merancang sebuah basis data. Sebagai indikator keberhasilan mahasiswa dapat menjelaskan simbol-simbol dan istilah yang terdapat di diagram model IR. Yang kedua, mahasiswa dapat mentransformasikan model IR ke dalam bentuk model relasional. Yang ketiga, mahasiswa dapat merancang basis data dengan menggunakan IR model. Nah, di dalam Entity Relationship Model, ini adalah merupakan sebuah konsep gambaran dari sebuah database. Nah, desainnya sendiri dari Entity Relationship Model ini mendekati pengamatan atau penerimaan user terhadap sebuah data. Didasarkan atas objek real dunia nyata dan hubungan antar objek-objek tersebut. Nah, di dalam diagram Entity Relation Model ini terdiri dari ada entity, ada relationship, dan atribut. Nah, untuk entity adalah merupakan sebuah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Nah, entity ini ada terdiri dari entity set. Entity set ini berarti adalah kumpulan dari entity yang sejenis. Sedangkan entity set dapat berupa, misalnya objeknya bisa berupa fisik Contohnya rumah, kendaraan, peralatan, mahasiswa, barang, dan lain sebagainya. Lalu juga ada lagi objek secara konsep. Nah, di sini ada pekerjaan, ada perusahaan, rencana, mata kuliah, proyek, gitu kan. Nah, entity ini memiliki simbolnya adalah persegi panjang. Seperti ini simbolnya ya. Selanjutnya kita mengenal yang namanya atribut. Atribut adalah sebuah karakteristik dari sebuah entity atau relationship yang menyediakan detail tentang entity atau relationship tersebut sehingga dapat dibedakan. Nilainya dari atribut ini jarang berubah ya. Contoh atribut dari entity mahasiswa ada NIM, ada nama, ada jurusan, ada alamat. Jadi atribut di sini bisa dimiliki oleh entity, bisa dimiliki juga oleh relationship. Jadi entity memiliki atribut, relationship juga memiliki atribut juga. Selanjutnya kita mengenal yang namanya value set atau domain dari sebuah atribut ya. Nah, value set ini merupakan kumpulan harga atau nilai yang dimiliki oleh atribut dari sebuah entitas. Definisi domain dari suatu atribut akan mencakup ada tipe data, panjang dari data yang diinput, formatnya apa, nilai yang memungkinkannya apa, keunikan dan kemungkinan data nol atau tidak. Nah, ini contohnya atribut nama pada entitas mahasiswa ya. Domainnya merupakan nama orang. Lalu atribut nama pada entitas barang, domainnya adalah nama barang. Selanjutnya kita mengenal macam-macam atribut. Atribut ini memiliki berbagai macam ya. Yang pertama ada atribut sederhana ya atau atomik. Atribut ini biasanya tidak dapat dibagi-bagi menjadi atribut yang lebih dasar. Contoh atribut harga pada entity barang. Bisa dibagi-bagi lagi, dia memang sudah fix ya, sudah atomik, sudah paling dasar. Yang kedua ada atribut komposit, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar.
Nah, berarti atribut ini bisa dibagi-bagi lagi. Contohnya adalah entiti mahasiswa memiliki atribut nama yang terdiri dari nama depan ya atau first name, ada nama tengah, middle name, dan nama belakang atau last name. Jadi nama mahasiswa bisa dibagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Lalu ada atribut yang berharga tunggal atau single value attribute ya. Atribut yang mempunyai satu harga untuk satu entitas. Contohnya atribut umur. Atribut umur hanya mempunyai satu harga untuk satu orang ya. Selanjutnya ada atribut berharga banyak atau multi value attribute. Nah, atribut yang terdiri dari atribut ini merupakan atribut yang terdiri dari sekumpulan harga untuk suatu entitas tertentu. Contohnya atribut hobi misalnya ya kan. Selanjutnya kita mengenal atribut derivatif atau suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Contohnya atribut umur dapat dihasilkan dari atribut tanggal lahir ya. Jadi tanggal lahirnya berapa, jadi kita bisa tahu tuh dari tanggal lahir itu umurnya berapa. Selanjutnya kita mengenal yang namanya atribut kunci. Nah, atribut kunci ini merupakan identifier unik dari suatu entitas ya, karena nilai dari atribut kunci ini akan berbeda untuk masing-masing entitas. Nah, atribut kunci ini disebut dengan primary key. Nah, primary key ini dapat terdiri dari atribut sederhana atau komposit. Contohnya nomor mobil dari entitas mobil. Nah, ini merupakan atribut komposit. Lalu kode MK dari atribut dari entitas mata kuliah. Nah, ini termasuk yang sederhana. Kenapa nomor mobil dibilang komposit? Karena nomor mobil itu mengandung kode-kode tertentu dari sebuah wilayah, dari mungkin jenis mobilnya, gitu ya. Berbeda dengan entitas mata kuliah. Ini satu kode MK, dia nggak punya arti lagi ya kan. Jadi kode MK itu menunjukkan satu mata kuliah saja. Makanya disebut di sini adalah atribut sederhana. Selanjutnya kita juga mengenal yang namanya foreign key atau kunci tamu. Nah, kunci tamu ini merupakan satu atribut dalam satu entity yang menunjuk ke atribut primary key dari entity lain. Jadi kalau ada foreign key berarti itu ada atribut primary key dari entitas lain yang ada di sebuah tabel. Nah, selanjutnya kita mengenal yang namanya alternate key atau kunci alternatif. Atribut kunci yang tidak ada di dunia nyata tetapi diadakan dan dijadikan primary key karena tidak ada satupun atribut dalam sebuah entity yang dapat mewakili entity tersebut. Nah, ini adalah biasanya di sebuah entitas kan banyak atribut. Nah, atribut yang tidak dijadikan primary key itu disebut adalah alternative key. Nah, ini adalah simbol-simbol atribut. Nah, simbol atribut memiliki bentuk oval. Di sini kita lihat ya. Ini adalah entitinya, bentuknya persegi panjang. Lalu yang oval ini adalah bentuk dari atribut. Jadi nama entity ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 atribut ya. Yang bersimbolnya oval ini adalah atribut. Selanjutnya kita mengenal yang namanya relationship. Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Relationship adalah kumpulan dari relationship yang sejenis. Contohnya ya, employee work on a company atau relasi. Maka relationship-nya di sini adalah work on. Simbolnya wajib. Nah, ini kita gambar modelnya seperti ini. Employee work on company. Employee ini entity, company juga entity. Nah, di tengahnya adalah relationship. Relationship ini biasanya dibuat dalam satu bentuk wajib. Nah,
relationship ini memiliki derajat. Nah, derajat dari relationship ini menjelaskan jumlah entity yang berpartisipasi dalam suatu relationship. Di sini ada unary degree ya, atau derajat 1, yaitu sebuah entity berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, contohnya seperti ini nih. Di sini ada supervision ya, ada employee. Employee ini memiliki pekerjaan sebagai supervision ya, supervisor. Nah, employee ini disebut supervisor, dia memiliki tugas supervise. Nah, seperti itu. Jadi dia berelasi dengan dirinya sendiri. Selanjutnya ada yang namanya binary degree atau derajat 2. Jadi terdapat dua entity yang saling berhubungan. Ya, contohnya yang tadi tuh, employee work on company. Ini adalah dua entity yang saling berhubungan. Relationship-nya di mana? Relationship-nya ada di work on, simbolnya wajib. Ini dia. Selanjutnya kita kenal yang namanya ternary degree atau derajat 3. Di sini terdapat 3 entity yang saling berhubungan. Bisa kita lihat ya, di gambar ini kita melihat ada 3 entity. Yang pertama employee, yang kedua ada job, yang ketiga ada branch. Ya. Employee ini memiliki atribut employee ID dan employee nama. Job di sini memiliki atribut title dan level. Selanjutnya di sini ada namanya branch atau cabang ya, nama cabang dan kota cabangnya. Lalu dia punya relationship-nya apa? Relationship-nya sama seperti tadi ya, work on, bekerja. Jadi si employee itu bekerja di sebuah cabang ya, memiliki pekerjaannya, ada titel, ada level. Selanjutnya kita mengenal yang namanya cardinality ratio. Nah, cardinality ratio ini menjelaskan jumlah keterhubungan suatu entity dengan entity yang lainnya. Di sini yang pertama kita ketemu yang namanya cardinal ratio 1:1. Satu entitas pada tipe entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas juga pada tipe entitas B dan juga sebaliknya. Nah, contohnya di sini nih, seorang manajer mengelola satu departemen dan begitu sebaliknya. Jadi satu manajer memanage satu departemen. Manajer relationship-nya manage, entity adalah departemen. Lalu kita juga mengenal yang namanya 1/n atau n/1 entity rasionya. Jadi ini adalah suatu entity di A dihubungkan dengan sejumlah entitas di B. Contohnya banyak karyawan bekerja untuk satu departemen atau satu departemen memiliki banyak karyawan yang bekerja untuknya. Nah, seperti ini ya. Employee-nya banyak bekerja untuk satu departemen. Ini adalah model dari diagram IR-nya. Lalu kita juga mengenal yang namanya hubungan cardinality ratio M/N. Jadi setiap nilai A dapat berhubungan dengan banyak setiap nilai entitas B dan sebagainya. Dan sebaliknya. Setiap entitas B juga dapat berhubungan dengan banyak entitas A. Contohnya, satu proyek mempunyai banyak karyawan, satu karyawan boleh bekerja di beberapa proyek. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Jadi di sini kita bisa tulis di sini entitinya banyak, ya. Ini juga banyak. Ini adalah hubungan banyak ke banyak. Selanjutnya kita kenal yang namanya participation constraint. Nah, participation constraint ini menjelaskan batasan keikutsertaan dari suatu entity terhadap hubungannya dengan entity yang lainnya. Total participation ini menyatakan instansi dari satu entity harus berhubungan dengan instansi dari entity lainnya. Nah, itu untuk yang total participation. Lalu bagaimana dengan yang partial participation? Ini menyatakan setiap instansi dari suatu entity tidak harus berhubungan dengan instansi dari entity lainnya. Contoh, setiap departemen harus dipimpin oleh seorang manajer.
atau karyawan. Ini berarti total participation. Dan tidak semua karyawan yang memimpin satu departemen. Ini adalah partial participation. Nah, ini gambar diagramnya seperti ini ya. Employee 1 manage departemen. Departemen ini kan harus dipimpin oleh seorang manajer, gitu kan. Nah, selanjutnya kita juga mengenal yang namanya weak entity atau entitas lemah ya. Weak entity adalah satu entity yang mana keberadaannya tergantung dari keberadaan entity lainnya. Ya, jadi kalau entity-nya tidak memiliki ketergantungan, ya nggak bisa gitu kan. Karena si weak entity ini dia ada karena ada entity yang lain. Jadi dia tergantung sama satu entity yang lainnya. Nah, entity yang merupakan induknya disebut identifying owner. Dan relationship-nya disebut identifying relationship. Weak entity selalu mempunyai total participation constraint terhadap identifying owner. Contohnya, entity tanggungan keberadaannya bergantung pada karyawan. Jadi, kalau karyawan yang memiliki tanggungan ada, kalau karyawan yang enggak ya entity tanggungannya tidak ada, kan? Jadi tergantung pada entity induknya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Karyawan memiliki tanggungan. Tanggungan ini gambarnya seperti ini. Nah, entity relationship diagram atau ERD ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas. Ya, jadi diagram ini menggambarkan relationship antar entity. Nah, simbol ER diagram ini ada banyak ya. Simbolnya ini kalau persegi kotak ini adalah entity. Kalau gambar persegi kotaknya double berarti weak entity ya. Kalau gambarnya wajib satu garis adalah relationship. Kalau gambar wajib dua garis berarti identifying relationship. Lalu bagaimana dengan atribut? Atribut gambarnya atau simbolnya adalah oval ya. Tapi kalau ovalnya dikasih garis bawah, berarti atribut ini merupakan atribut kunci. Lalu bagaimana kalau ovalnya ada dua garis? Nah, ini berarti atribut multi value. Jadi atribut ini punya nilai banyak. Nah, simbolnya seperti ini adalah simbol dari atribut komposit. Lalu kalau atribut garisnya putus-putus, ini adalah atribut derivatif. Nah, kalau di sini gambarnya seperti ini ya, E1 ada relationship, ada entity 2, di garisnya 2 di sini. Ini adalah total participation dari E2 ke R. Total. Lalu bagaimana kalau E1 dengan R-nya garisnya 1, ini garis 1 tapi ada simbol 2. Nah, ini berarti kardinal rasio 1 ke N untuk E1 di mana E2 dalam ke R ini nih, ke relationship. Tahapan pembuatan entity relationship diagramnya. Jika kita mau membuat sebuah entity relationship diagramnya, ini ada beberapa tahapan yang harus kita buat, gitu kan? Yang harus kita lalui. Yang pertama adalah kita mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan entity yang akan terlibat. Jadi dari sistem yang akan kita buat ya, kita harus identifikasi dulu tuh ya kan. Identifikasi, kita observasi ya. Entity-nya yang mana aja. Gitu kan. Kita harus tetapkan tuh entity yang harus kita buat tuh entity mana-mana aja gitu kan. Nah, yang kedua, dari entity-entity yang sudah kita tentukan itu, kita tentukan atribut-atributnya ya. Nah, yang ketiga, atributnya tadi kita harus tentukan yang mana atribut primary key ya pada setiap entity itu harus ditentukan tuh. Nah, misalnya entity barang itu harus ditentukan primary key-nya yang atribut yang mana gitu kan. Nah, yang keempat adalah menentukan relationship antara entity. Jadi kita harus menentukan hubungan relationship antar entity itu apa gitu kan.
Nah, selanjutnya adalah menentukan atribut-atribut dari setiap relationship. Jadi kalau ada relationship-nya dari satu entity ke entity lain, terdapat satu relationship. Nah, relationship-nya itu kita juga harus tentukan atributnya itu apa, gitu kan? Nah, yang keenam adalah kita menentukan cardinality ratio antara hubungan satu entity ke relationship, lalu ke entity lain, hubungan cardinality ratio-nya seperti apa? Apakah one to one atau one to many atau many to many, gitu kan? Nah, yang nomor 7 adalah menentukan participation constraint. Kita harus menentukan participation constraint. Nah, selanjutnya kita juga mengenal yang namanya kamus data. Nah, kamus data ini menjelaskan nama entity set beserta atribut-atributnya. Jadi setiap entity yang kita ada ya, dan atributnya dan hubungan relationship-nya harus dijelaskan di dalam diagram IRD ini menggunakan kamus data. Sebagai contoh, untuk entity set mahasiswa dengan atribut NIM, nama, dan alamat, maka kamus datanya berupa seperti ini ya. Mahasiswa sama dengan kurung awal, NIM, nama, alamat, kurung tutup. Di mana NIM-nya dikasih baris bawah, artinya atribut NIM ini sebagai primary key. Keterangan mahasiswa adalah entity set, NIM, nama, alamat adalah nama atribut. Nah, ini keterangan dari gambar yang atas ini ya. Nah, ini contoh diagram entity relationship diagram one to one. Ini ya, dosen misalnya mengepalai sebuah jurusan. Hubungannya one to one. Nah, ini gambarnya entity relationship diagram one to many. Jadi sini ada dosen mengajar mata kuliah. Dosennya satu orang dosen, dia bisa mengajar 2 atau 3 mata kuliah. Nah, ini adalah atribut yang tadi ya. Selanjutnya ya. Nah, ini adalah gambar diagram dari many to many. Ini misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswanya banyak ya. Mengambil mata kuliahnya juga banyak. Mata kuliah memiliki primary key adalah kode MK. Di sini simbolnya dikasih garis. Mahasiswa itunya NIM ya. Primary key-nya di sini atribut NIM diberi garis bawah. Lalu kita juga mengenal transformasi IR diagram ke basis data relasional ya. Nah, untuk tahapan-tahapan dari transformasi IR diagram ke basis data relasional ini, yang pertama adalah entity relationship diagram menjadi basis data. Basis data di sini maksudnya basis data fisik ya. Yang kedua, entity menjadi tabel dan atribut menjadi kolom atau field dari sebuah tabel. Nah, kita lihat ya, misalnya ini tabel customer. Entity customer ini menjadi tabel customer. Nah, si customer memiliki atribut ID, nama, address ya. Address di sini ada zip code, ada state, ada city, ada street. Nah, ini menjadi kolom. Jadi customer jadi tabel customer. ID ini primary key di kolom ID. Ada kolom nama, ada kolom street ya. Ada kolom city, state, zip code. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah entitas lemah atau key dari owner atau entitas kuat ke tabel entitas lemah. Yang keempat, setiap tipe entity dibuat satu tabel yang memuat semua atribut simple. Sedangkan untuk atribut komposit hanya dimuat komponen-komponennya saja. Nah, ini kan atribut komposit ini address. Jadi addressnya nggak ditulis di sini. Yang ditulis adalah komponen dari si address ini. Di sini ada street, ada city, ada state, ada zip code. Nah, contohnya seperti itu. Oke, demikian pembahasan diagram entity relationship diagram kali ini ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya channel saya ini supaya channelnya bisa terus berkembang.